Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzulaika dari kelas 74 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang costing. Yang pertama, proses costing. Kedua, proses costing aplikasi di industri perkebunan. Ketiga, proses costing aplikasi di BUMN perkebunan. Keempat, joint product costing. Kelima, akuntansi persediaan. Dan keenam, standar costing. Apa itu proses costing? Proses costing adalah suatu metode yang mampu mengidentifikasi berbagai biaya spesifik yang terdapat di dalam komponen biaya produksi untuk setiap proses pengolahan bahan baku menjadi suatu produk matang. Dengan nilai proses costing yang sudah diketahui, maka pihak perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Proses costing memiliki tujuan yang hampir sama dengan job order costing. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menghitung biaya unit produk, termasuk di dalamnya biaya bahan baku, overhead perusahaan, dan juga tenaga kerja. Jenis proses costing. Pertama, metode rata-rata tertimbang dari perhitungan proses costing. Biaya aktual yang dibagi rata-rata tertimbang produk pada produksi selama 1 tahun, perhitungan tersebut lebih sederhana daripada metode lainnya. Kedua, biaya standar. Biaya standar adalah biaya bahan baku sesuai dengan perkiraan manajemen. Setiap perbedaan yang ada pada biaya standar dan biaya aktual akan dicatat secara terpisah sesuai dengan akun di dalam akuntansi. 3. First in, first out. Metode FIFO atau first in, first out akan lebih fokus pada pembebanan biaya ke setiap unit sesuai dengan urutan produksi. Produk yang dibuat pertama kali akan dikenakan biaya terlebih dahulu, lalu kemudian akan menjadi produk pertama yang dikirim atau dikeluarkan. Tahapan proses costing. Pertama, analisis persediaan. Kedua, konversi biaya persediaan. Ketiga, hitung biaya yang berlaku. Keempat, hitung biaya per unit. Kelima, tentukan biaya untuk produk yang sudah selesai dan masih setengah proses. Proses costing aplikasi di industri perkebunan. Industri perkebunan dan pengolahan hasil alam berkembang lumayan pesat di Indonesia saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan lokal yang berhasil menembus pasar internasional, baik yang berupa perusahaan berskala kecil maupun berskala besar. Adapun komoditi-komoditi perkebunan yang menjadi andalan dalam perdagangan internasional adalah rempah-rempah, kelapa sawit, dan karet. Untuk kebutuhan pelaporan biaya industri perkebunan selama ini menggunakan metode alokasi biaya tradisional yang terlihat pada cara pembebanan biaya bahan baku dan tenaga kerja dilakukan secara langsung ke produk. Sedangkan untuk pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan berdasarkan kuantitas produk yang dihasilkan dalam satuan kilogram. Pembebanan biaya overhead juga didasarkan pada kuantitas produk yang dihasilkan. Biaya overhead pabrik industri perkebunan didominasi oleh biaya yang timbul akibat penggunaan mesin dalam berproduksi. Dalam hal ini, memicu penambahan biaya non-unit level yang kenaikan dan penurunannya tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah unit yang diproduksi. Proses costing aplikasi di BUMN perkebunan. Semakin dinamisnya dunia usaha saat ini, tentunya juga menjadi tuntutan kepada manajemen perusahaan yang harus menciptakan kinerja yang sebanding atas kedinamisan tersebut. Tuntutan tidak lain dan tidak bukan menuju pada pencapaian agar perusahaan dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan mampu bersaing. Penentuan harga pokok produksi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, termasuk perusahaan BUMN. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap.
Variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Metode harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dalam hal ini adalah pada PT Perkebunan Nusantara 9 Persero, yang merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam peredaran gula di masyarakat. PT Perkebunan Nusantara 9 Persero dalam penentuan harga pokok gula menggunakan pendekatan full costing, sebab telah memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Joint Product Costing. Produk bersama adalah produk yang dihasilkan secara bersamaan dengan produk lainnya dengan mengolah satu bahan baku. Produk-produk bersama biasanya memiliki ciri fisik yang masih serupa dan dijual dalam harga yang tidak terlalu berbeda. Salah satu contoh paling umum dari produk bersama adalah pengolahan susu menjadi keju, mentega susu dan krim susu, atau pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar, bensin dan minyak tanah. Karakteristik joint product costing. Pertama, produk bersama yang dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Ketika Anda mencoba untuk menambah kuantitas maupun harga jual dari salah satu produk, maka produk lain juga akan mengalami hal serupa. Kedua, produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. Ketiga, dalam proses produksi produk bersama dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisah produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Keempat, ketika produk bersama telah melewati split off atau titik pisah, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Beberapa sudah bisa langsung dijual, beberapa masih perlu diolah untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Itulah mengapa harganya relatif sama dengan kemungkinan berbeda yang kecil dalam kapasitas yang tidak terlalu besar. Akuntansi persediaan. Pengertian akuntansi persediaan. Persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2015 adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Tujuan akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan memiliki tujuan untuk mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki disimpan oleh perusahaan. Sistem ini berhubungan dengan penjualan dan retur penjualan, serta pembelian dan retur pembelian. Pertama, menyajikan informasi tentang persediaan mulai dari pengakuan persediaan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Kedua, memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan. Ketiga, sebagai pengendalian persediaan sehingga bisa dilakukan perhitungan persediaan secara ekonomis. Dalam mencatat persediaan, Anda bisa menggunakan dua cara, yaitu cara perpetual dan cara persediaan fisik. Metode perpetual. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan langsung ada pada catatan akuntansi selama tahun berjalan. Setiap jenis barang memiliki kartu persediaan dan di dalam pembukuan akuntansi disebutkan rekening pembantu persediaan. Rekening ini terdiri dari kolom pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Beberapa karakteristik dari cara pencatatan perpetual yaitu pembelian barang dicatat dalam debit rekening persediaan, harga pokok penjualan dihitung pada tiap transaksi penjualan, dan ada buku pembantu persediaan untuk mencatat setiap jenis persediaan. Metode fisik. Rumus HPP adalah persediaan awal ditambah biaya pembelian dikurang persediaan akhir. Karakteristik dari pencatatan persediaan secara fisik yaitu tidak menggunakan buku besar persediaan, tidak ada kartu persediaan, dan kalkulasi biaya persediaannya dilakukan secara fisik pada persediaan akhir.
Dalam akuntansi persediaan, perusahaan sangat memerlukan perhitungan fisik yang merupakan unsur dari pengendalian internal. Perhitungan fisik berguna untuk menghitung persediaan fisik yang ada di gudang. Hasil dari perhitungan itu digunakan untuk catatan persediaan dan penyesuaian terhadap persediaan yang tercatat. First in, first out, di mana barang yang masuk pertama kali akan dijual terlebih dahulu. Harga barang yang duluan masuk akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang yang lebih dulu terjual atau barang keluar. LIFO untuk menentukan harga pokok penjualan juga bisa menggunakan cara LIFO. Dalam cara ini, barang yang masuk terakhir akan keluar atau dijual terlebih dahulu. Jadi barang yang masuk di awal akan menjadi persediaan di gudang dan keluar paling akhir. Jika di FIFO dan LIFO berfokus pada barang yang masuk dan keluar untuk menentukan harga pokok penjualannya, maka di metode average atau rata-rata, semua barang yang sudah siap jual memiliki harga yang sama. Jadi harga pokok penjualan dihitung dengan menggunakan rata-rata harga pembelian seluruh barang dibagi dengan jumlah seluruh barang. Standar costing. Definisi standar costing. Harga pokok standar adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Manfaat standar costing. Manfaat biaya standar adalah untuk mengendalikan biaya khusus produksi sebagai pedoman bagi manajemen dalam perencanaan pengendalian metode produksi untuk menyajikan analisis varians atau penyimpangan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Fungsi standar costing. Yang pertama, menetapkan anggaran. Kedua, mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi. Ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Keempat, pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished good. Kelima, memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual. Secara garis besar, standar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu standar dasar atau basic standar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual. Kedua, standar yang berlaku atau current standard.